Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Fatima, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B semester 5. Ya, di sini saya membuat tugas psikolinguistik, jurnal yang berjudul Pemerolehan Bahasa Anak Akibat Pengaruh Film Kartun, suatu tinjauan psikolinguistik. Karangan dari Siti Nurjana Milatundia Novianti, SD Negeri Cimanggu. Pendahuluan. Marakannya tayangan film kartun di televisi berpengaruh terhadap akuisisi bahasa anak yang dipergunakannya, terutama pada anak usia prasekolah, yakni umur 4 sampai 6 tahun. Pemerolehan bahasa yang beragam ini sangatlah menarik untuk diteliti. Hal ini karena segala sesuatu yang diujarkan oleh anak sebagai besar mereka memperoleh dari apa yang dia lihatnya, baik itu dari media, massa, maupun lingkungan. Penelitian akuisisi bahasa anak sudah banyak diteliti oleh para ahli. Louis Blomqvist 2009 mengatakan bahwa ucapan kanak-kanak memiliki banyak penafsiran pada umumnya. Ibu si kanak-kanak mampu menafsirkannya dengan tepat. Jadi selain ucapan-ucapan penting untuk mengkaji pesan yang terdapat dalam ucapan tersebut, ketika seorang berbahasa, selain struktur bahasa, perilaku berbahasa juga harus diperhatikan. Ilmu yang mempelajari keduanya adalah psikolinguistik. Linguistik mengkaji struktur bahasa. Psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa. CR 2009 kedua, bidang ilmu meneliti bahasa sebagai objek formalnya, sedangkan prosedur dan metodenya berbeda. Senada dengan yang diungkapkan Cher Kridalaksana 2008 menyatakan definisi dari psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dekat perilaku berbahasa. Gleason Cher 2009 menyatakan bahwa penelitian psikolinguistik menekankan pada bagaimana proses psikologi pada pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia. Terdapat 3 bagian inti penelitian psikolinguistik, yaitu 1. Comprehension, yaitu bagaimana orang dapat mengerti bahasa lisan dan tulisan. 2. Speech production, bagaimana manusia memproduksi bahasa. 3. Acquisition adalah bagaimana manusia mempelajari bahasa. Jadi dengan psikolinguistik berhubungan dengan hakikat struktur bahasa, pemerolehan strukturnya, penggunaan waktu bertutur, dan memahami tuturan tersebut. Firmansyah 2018 menyatakan perkembangan keterampilan berbahasa anak banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Menurut Kiparsky, Tarigan 2009 memperoleh bahasa adalah suatu proses yang digunakan oleh anak untuk menyesuaikan ujarannya dari ucapan-ucapan orang tua. Dia memiliki ukuran penilaian dari tata bahasa, baik sederhana dari yang mudah sampai yang rumit. Sedangkan menurut Restianti 2009, kegiatan pemerolehan bahasa ditandai hal berikut. 1. Terjadinya pada situasi formal, tanpa bebas, dan di luar sekolah. 2. Pemilikannya didapatkan bukan melalui pembelajaran formal di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah atau kursus. 3. Berlangsung secara spontan. Dan 4. Dialami langsung oleh anak
menghasilkan konteks berbahasa yang bermakna. Metode penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan metode simak, yaitu menyimak ujaran anak-anak yang diperolehnya dari menonton film kartun. Menurut Mahsyur 2005, metode simak adalah cara memperoleh data dengan menyimak penggunaan bahasa berupa lisan maupun tulisan. Menurut Surya Brata 2012, penelitian deskriptif merupakan akumulasi data dasar untuk membuka pencanderaan deskripsi tentang kejadian yang saling berhubungan. Mentes hipotesis membuat ramalan untuk memperoleh makna dan implikasinya. Hasil dan pembahasan. Hasil dari data yang diperoleh dalam penelitian ini berjumlah 17 anak yang berusia 4-6 tahun. Di dunia Tasikmilia Al-Hidayah, Kampung Pangkalan, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Teknik memperoleh data merupakan teknik random sampling. Film kartun akrab dengan kanak-kanak. Selain menampilan gambar yang asyik untuk ditonton, tidak heran ada beberapa ujaran yang dipakai tokoh ditiru oleh kanak-kanak. Berikut adalah contoh ujaran dalam film kartun yang sering digunakan oleh kanak-kanak. Atep, berusia 5 tahun. Chandra, aku kemarin beli Krabby Patty di mall. Cimahi Mall sama papi. Chandra, berusia 4 tahun. Krabby Patty SpongeBob enak gak? Atep, enak. Krabby Patty adalah sebutan hamburger yang terdapat dalam film kartun SpongeBob. Atep, ketika melihat tukang hamburger di Cimol, Cimahi Mall, maka akan secara tidak langsung menyebutkan sebagai makanan dengan nama Krabby Patty. Hal tersebut dikarenakan kesamaan bentuk makanan yang dibeli olehnya dengan makanan yang sering disebut dengan tokoh kartun kesukaannya SpongeBob. Proses ini merupakan proses generalisasi karena semua makanan yang serupa Krabby Patty akan dianggap sama olehnya. Hal ini berhubungan juga dengan pengetahuannya terhadap kosakata yang masih terbatas. Pembahasan dari hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa kanak-kanak pada usia 4-6 tahun cenderung akan mengimitasi dan menggeneralisasi perkataan atau ujaran dari film kartun yang ditontonnya. Simpulan, film kartun dapat mempengaruhi akuisisi bahasa anak ditinjau dari psikolinguistik bahwa kanak-kanak menjelang sekolah memperoleh fonologi sudah lengkap. Mereka dapat membedakan fitur-fitur semantik serta maupun mempresentasikan simbolik benda-benda seperti pemain simbolik, peniruan, bayangan mental, gambar-gambar, dan lain-lain. Hal ini terlihat dari penggunaan kata, frase, bahkan sejumlah kalimat yang mereka imitasi dan generalisasikan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kosakata. Peran orang tua sangatlah menentukan pemilihan bahasa anak. Orang tua seharusnya memilih tontonan yang baik, terutama bahasa yang digunakannya. Data yang didapatkan berasal dari 4 film kartun, yaitu SpongeBob, Upin Ipin, Teletubbies, Rizka, dan Si Gembul. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kosakata. Peran orang tua sangatlah menentukan pemilihan bahasa anak. Orang tua seharusnya memilih tontonan yang baik, terutama bahasa yang digunakannya. Data yang didapatkan berasal dari 4 film kartun,
SpongeBob, Upin Ipin, Teletubbies, Rizka, dan si Gembul. Itulah penjelasan dari saya jurnal yang berjudul Pemerolehan Bahasa Anak Akibat Pengaruh Film Kartun. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.